Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Submaterinya pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Kita mulai dari kegiatan 1. Bilangan real tak 0 pangkat 0. Perhatikan notasi berikut ini. 5749. Jika dijabarkan itu akan menjadi 5000 ditambah 700 ditambah 40 ditambah 9. 5000 sama dengan 5 kali 1000, 700 sama dengan 7 kali 100, 40 sama dengan 4 kali 10, dan 9 sama dengan 9 kali 1. Kita perhatikan untuk bilangan ribuan, maka 5 kali 1000 bisa dirubah menjadi bentuk perpangkatan 5 kali 10 pangkat 3. 7 kali 100 bisa dirubah menjadi 7 kali 10 pangkat 2. 4 kali 10 bisa dirubah menjadi 4 kali 10 pangkat 1. Nah, untuk 9 kali 1 berarti 9 kali 10 pangkat. Nah, kita perhatikan di sini. Ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Berarti ini adalah pangkat 0. Jadi pangkat 0, untuk setiap A bilangan real tak 0, A pangkat 0 itu bernilai 1. Nah, secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut. A pangkat 0 itu sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Kegiatan 2. Bilangan real tak 0 pangkat bulat negatif. Kita perhatikan di sini. 1/2 itu sama dengan 1/2 pangkat 1. Kalau kita menggunakan sifat pembagian perpangkatan, 1/2 itu sama dengan 1 dibagi 2. Sesuai dengan materi pangkat 0 sebelumnya, bahwa bilangan kalau berpangkat 0 itu nilainya 1. Maka 1 ini sama dengan 2 pangkat 0 dibagi 2 sama dengan 2 pangkat 1. Nah, kalau kita menggunakan sifat pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 1 berarti pangkatnya dikurangi, sehingga menjadi 2 pangkat 0 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat negatif 1. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa 1/2 pangkat 1 itu sama dengan 2 pangkat negatif 1. Yang kedua, 1/4 sama dengan 1/2 pangkat 2. 1/2 pangkat 2 sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 2. 1 kalau dibuat perpangkatan dengan basis 2, maka sama dengan 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 2. Menggunakan sifat operasi pembagian bilangan berpangkat, maka 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 0 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat negatif 2. Kesimpulannya 1/2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat negatif 2. Yang ketiga, 1/8 sama dengan 1/2 pangkat 3. 1/2 pangkat 3 sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 3. 1 sama dengan 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan
2 pangkat 0 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat negatif 3. Kesimpulannya 1/2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat negatif 3. Jadi untuk bilangan 1000, kalau kita gunakan sifat perkalian, maka di sini 1000 adalah sama dengan 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 1 sama dengan 10 pangkat 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 10 pangkat 3. Kesimpulannya 1000 sama dengan 10 pangkat 3. Langsung untuk yang 10, bilangan 10 ya, kalau kita gunakan sifat perkalian, maka 10 itu sama dengan 10 pangkat 1. Kesimpulannya 10 sama dengan 10 pangkat 1. Sekarang kita langsung yang terakhir, yaitu 1/100. Itu sama dengan 1/10 pangkat 2. 1/100 sama dengan 1 dibagi 100. 1 kalau dibuat bilangan berpangkat dengan basis 10, maka hasilnya adalah 10 pangkat 0 dibagi 10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 0 dikurangi 2 sama dengan 10 pangkat min 2. Sehingga kesimpulannya 1/10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat negatif 2. Jadi untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat berlaku, A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N. Untuk A tidak sama dengan 0 dan A bilangan real dan N bilangan bulat. Kegiatan 3, bentuk akar. Di kelas 8 kalian sudah mempelajari mengenai teorema Pythagoras. Nah, perhatikan langkah-langkah aturan teorema Pythagoras berikut ini. Di sini ada segitiga siku-siku dengan sisi siku-sikunya adalah A dan B, dan sisi hipotenusa atau sisi miringnya adalah C. Sehingga rumus Pythagorasnya adalah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, setelah itu kedua ruas diakarkan, sehingga C pangkat 2 sama dengan akar C pangkat 2 sama dengan akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Sehingga didapatkan persamaan umum untuk mencari panjang sisi miring segitiga siku-siku adalah C sama dengan akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan. Aira mempunyai selembar kain berbentuk persegi dengan luas 14.400 cm persegi untuk membuat taplak meja. Untuk mempercantik taplak, Aira akan menambahkan renda di sekeliling taplak. Berapa meter panjang minimal renda yang diperlukan? Untuk membantu Aira, kita harus mengetahui panjang sisi persegi agar kita dapat menghitung keliling taplak meja tersebut. Misal panjang sisi kain adalah A cm, maka luas kain tersebut adalah A kali A sama dengan A pangkat 2 sama dengan 14.400. Sehingga A sama dengan akar 14.400. A sama dengan 120. A sama dengan 120 karena 120 kali 120 adalah 14.400, atau 120 pangkat 2 sama dengan 14.400. Dengan demikian
Aira harus menyediakan renda panjang 4 kali A sama dengan 4 kali 120 sama dengan 480. Jadi panjang minimal renda yang diperlukan adalah 480 cm atau 4,8 meter. Yang kedua, mendapatkan akar pangkat N dari suatu bilangan. Pada persoalan mencari rusuk suatu kubus, bila volume diketahui, maka kita akan berhadapan dengan bentuk akar pangkat 3. Misalkan diketahui volume suatu kubus adalah 64 cm kubik. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Misal panjang rusuk tersebut adalah K, maka volume kubus adalah V sama dengan K pangkat 3. Volumenya 64, berarti 64 sama dengan K pangkat 3. Berarti K sama dengan akar pangkat 3 dari 64. Bagaimanakah kita memperoleh nilai K? Ingat bahwa 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 3 sama dengan 64. Dengan demikian akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Jadi panjang rusuk kubus tersebut adalah 4 cm. Perhatikan contoh yang berikut. Negatif 2 pangkat 5. Bentuk perkalian berulangnya adalah negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 32. Sehingga akar pangkat 5 dari negatif 32 sama dengan negatif 2. Contoh berikutnya, 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Sehingga akar pangkat 4 dari 81 sama dengan 3. Ingat, akar pangkat N. Jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Yang kedua, jika A negatif dan N bilangan ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B jika B pangkat N sama dengan A. Yang ketiga, menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku 1. B akar 2 tambah C akar 2 maka sama dengan B tambah C akar A. Yang kedua, B akar A dikurangi C akar A sama dengan B dikurangi C akar A. Yang ketiga, akar AB sama dengan akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka berlaku akar A per B sama dengan akar A per akar B. Amati tabel berikut. Bentuk akar 8. Maka untuk menyederhanakannya, akar 8 itu sama dengan akar 4 kali 2 sama dengan akar 4 kali akar 2. Akar 4 sama dengan 2 kali akar 2, sehingga akar 8 sama dengan 2 akar 2. Berikutnya akar 45. Akar 45 sama dengan akar 9 kali 5 sama dengan akar 9 kali akar 5. Akar 9 sama dengan 3 kali akar 5. Jadi akar 45 sama dengan 3 akar 5. Berikutnya akar 0,25. Akar 0,25 sama dengan akar 25 per 100 sama dengan akar 25
per akar 100. Akar 25 sama dengan 5, akar 100 sama dengan 10. 5 per 10 kalau dijadikan bentuk desimal menjadi 0,5. Sekarang kesimpulan untuk bentuk akar. Akar A dibaca akar kuadrat dari A. Jika A tidak negatif, akar kuadrat dari A adalah bilangan tidak negatif, di mana akar kuadrat dari A pangkat 2 itu sama dengan A. Akar kuadrat N dari A dibaca akar pangkat N dari A. Jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Yang kedua, jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B hanya jika B pangkat N sama dengan A. Menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku B akar A tambah C akar A sama dengan B tambah C akar A. B akar A dikurangi C akar A sama dengan B dikurangi C akar A. Akar AB sama dengan akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Jika A dan B bilangan positif dan B tidak sama dengan 0, maka jika A dan B bilangan positif, maka berlaku akar A per B sama dengan akar A per akar B. Sekarang kita masuk pada contoh. Contoh 1 untuk pangkat 0 dan pangkat negatif. 1. Hitung nilai perpangkatan berikut ini. Yang A 2 pangkat negatif 3. Nah, ini kalau dijadikan bentuk pangkat positif, maka menjadi 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 adalah 8. Yang B 2,3 pangkat min 3 kali 2,3 pangkat 3. Berdasarkan sifat perkalian bilangan berpangkat, maka 2,3 pangkat negatif 3 ditambah 3, hasilnya adalah 2,3 pangkat 0. Bilangan berpangkat 0 adalah nilainya 1. Yang C negatif 4 pangkat 6 per negatif 4 pangkat 8. Berdasarkan sifat pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya dikurangi sehingga menjadi negatif 4 pangkat 6 dikurangi 8 sama dengan negatif 4 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per negatif 4 pangkat 2 sama dengan 1 per negatif 4 pangkat 2 sama dengan 16. Yang kedua, jika Y tidak sama dengan 0 dan T tidak sama dengan 0, sederhanakan perpangkatan berikut. Yang A, negatif 2 kali Y pangkat 0 berarti sama dengan negatif 2 kali bilangan berpangkat 0 sama dengan 1. Min 2 kali 1 sama dengan negatif 2. Yang B, 4 kali T pangkat 3 per T pangkat 5. 4 kali, ini pembagian dengan bagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya dikurangi. T pangkat 3 dikurangi 5 sama dengan 4 kali T pangkat min 2, sehingga hasilnya adalah menjadi 4 per T pangkat 2. Contoh yang kedua, air terbuang sia-sia. Air menetes sia-sia dari suatu keran air karena tidak ditutup dengan benar. Jika air menetes sebanyak 10 pangkat min 3 liter per detik, berapa air yang terbuang selama 10 jam? Kita perhatikan alternatif penyelesaiannya. Konversi waktu 1 jam menjadi detik. 1 jam
kali 60 menit per 1 jam kali 60 detik per 1 menit, sehingga 1 jam sama dengan 3600 detik. Air yang terbuang sia-sia selama 1 jam. 3600 detik kali 10 pangkat 3 liter per detik sama dengan 3600 kali 10 per 1 per 10 pangkat 3 liter. 3600 sama dengan 1 per 1000 liter, sehingga setiap 1 jam air terbuang sia-sia 3,6 liter. Jika itu terjadi selama 10 jam, maka dikalikan 10, 3,6 liter kali 10 jam sama dengan 36 liter. Jadi selama 10 jam air yang terbuang sia-sia sebanyak 36 liter. Contoh yang ketiga mengenai bentuk akar. Sederhanakan bentuk akar berikut. Yang A, akar 75. Akar 75 sama dengan akar 25 kali 3 sama dengan akar 25 kali akar 3. Akar 25 sama dengan 5 kali akar 3, sehingga hasilnya akar 75 sama dengan 5 akar 3. Yang B, akar 500. Akar 500 sama dengan akar 100 kali 5 sama dengan akar 100 kali akar 5. Akar 100 sama dengan 10 kali akar 5, sehingga akar 500 sama dengan 10 akar 5. Yang C, akar 0,000081 sama dengan akar 81 per akar 1 juta. Akar 81 sama dengan 9, akar 1 juta sama dengan 1000, sehingga 9 per 1000 menjadi 0,009. Yang D, 7 akar 3 tambah 48 tambah akar 48 dikurangi akar 192. 7 akar 3 tetap ditambah akar 48 sama dengan akar 16 kali 3 dikurangi akar 192 menjadi akar 64 kali 3 sama dengan 7 akar 3 ditambah akar 16 kali akar 3 sama dengan akar 64 kali akar 3 sama dengan 7 akar 3 ditambah akar 16 adalah 4 akar 3 dikurangi akar 64 adalah 8 akar 3. Di sini akarnya semuanya sudah sama, yaitu akar 3, sehingga kita tinggal menghitung bilangan bulatnya, yaitu 7 tambah 4 11, 11 dikurangi 8 menjadi 3, sehingga jawaban akhirnya adalah 3 akar 3. Contoh yang keempat, jarak pandang pesawat. Jarak pandang pesawat terbang selama terbang pada kondisi normal dinyatakan dengan D sama dengan 1,5 akar H, di mana D adalah jarak pandang dalam meter dan H adalah ketinggian pesawat dalam meter. Jika pengamat berada dalam pesawat yang terbang pada ketinggian 3.600 meter, berapa jarak yang dapat dilihat olehnya? Kita perhatikan alternatif penyelesaiannya. Diketahui ketinggian pesawat sama dengan H sama dengan 3.600 meter. Jarak pandang pesawat sama dengan D sama dengan 1,5 akar H sama dengan 1,5 akar H-nya diganti dengan akar 3.600 karena H nilainya 3.600 sama dengan 1,5 kali akar 3.600 adalah 60, sehingga 1,5 kali 60 sama dengan 90. Jadi pada ketinggian 3.600 meter jarak pandang pesawat yaitu 90 meter. Demikian materi pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar yang bisa saya jelaskan dan semoga bisa kalian pahami.
Dan selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar, akan saya berikan soal-soal yang harus kalian kerjakan secara online. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.